Semakin Anda menunjukkan rasa sakit Anda, semakin orang lain mungkin ingin melukai Anda. Meski tidak selalu terjadi, ada orang yang senang melihat Anda menderita atau bahkan memperburuk keadaan. Sikap sadis dan iri seperti ini sering ditemui dan bisa menghambat perkembangan pribadi Anda, baik di tempat kerja, lingkaran pertemanan, bahkan di keluarga. Karena itu, belajar untuk tidak menunjukkan kelemahan Anda bisa menjadi kekuatan. Bayangkan diri Anda sebagai pohon di tengah badai. Daun-daunnya mungkin bergoyang, rantingnya bisa bergerak, tapi batangnya tetap kokoh, berakar kuat di tanah. Itulah gambaran ketahanan diam yang akan kita bahas di sini. Kami akan berbicara tentang bagaimana Anda bisa menjadi lebih kuat dengan menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terganggu oleh masalah, baik dari luar maupun dari dalam diri Anda. Setiap tantangan mengajarkan Anda untuk menjadi seperti pohon itu, dengan bertindak seakan tidak ada yang mengganggu Anda. Ini bukan berarti Anda mengabaikan badai, tapi memilih untuk tidak membiarkan hujan membasahi Anda atau angin merobohkan Anda. Anda akan belajar menjadi pengendali nasib Anda sendiri, tegar, kuat, dan tenang di tengah kekacauan. Dalam video ini kita akan membahas 18 prinsip stoik dari Epictetus, seorang filsuf terkenal. Selain itu, saya mengajak Anda untuk lebih mengenal diri sendiri, di mana kekuatan tidak datang dari suara petir, tetapi dari keheningan cahaya yang menerangi jalan Anda. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, fokuslah pada konten dan bukan pada gangguan sehari-hari. Mari kita mulai. Prinsip pertama, dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Pernahkah Anda berpikir, kenapa kita diberi dua telinga tapi hanya satu mulut? Menurut Epictetus, ini bukan kebetulan, tetapi ada tujuan di baliknya, agar kita tidak terlalu menyukai suara kita sendiri, tetapi lebih mencintai suara orang lain. Dengan belajar dari orang lain, kita maju dalam hidup, bukan dengan mengulang-ulang perkataan kita sendiri. Mulai sekarang, cobalah lebih banyak mendengarkan apa yang dikatakan orang di sekitar Anda, dan kurangi bicara. Prinsip kedua, selalu siap menghadapi yang terburuk. Salah satu penyebab utama kecemasan adalah ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan. Kita khawatir anak-anak kita akan berhenti sekolah, dipecat dari pekerjaan, atau pasangan kita berselingkuh. Masalahnya, setiap hari kita takut hal yang berbeda, dan itu menciptakan stres yang terus-menerus. Epictetus menyarankan kita untuk membayangkan semua hal buruk yang kita takutkan sudah terjadi. Dengan begitu, kita akan lebih siap untuk menghadapinya. Prinsip ketiga, siap gagal agar bisa maju. Kita sering melakukan segala cara agar tidak terlihat bodoh, namun Epictetus punya pandangan lain. Menurutnya, salah satu hal terbaik yang bisa terjadi adalah dianggap bodoh, karena dari sanalah kita benar-benar bisa berkembang. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang panjang dan penuh kesalahan, yang akan membawa kita menuju keunggulan. Prinsip keempat, waspadai bahaya kekayaan. Kekayaan yang kita inginkan seringkali membawa masalah yang tidak kita sadari. Bukan hanya karena orang lain ingin memanfaatkan kekayaan kita, tetapi juga karena kekayaan bisa merusak nilai-nilai moral kita. Semakin kita memiliki, semakin kita rentan terhadap perubahan negatif. Prinsip kelima, jangan bergantung pada satu harapan saja. Kita seharusnya tidak hanya menaruh harapan pada satu impian saja. Jika gagal itu bisa menghancurkan kita. Epictetus mendorong kita untuk memiliki banyak impian, agar peluang kita untuk sukses semakin besar. Prinsip keenam, ingatlah bahwa kematian ada di ujung jalan. Ini bukanlah nasihat yang pesimistis, melainkan agar kita sadar bahwa kematian adalah tujuan akhir dari semua usaha kita. Jika kita ingat hal ini, kita mungkin akan lebih bijak dalam menggunakan waktu kita di dunia ini. Prinsip 7, kekayaan sejati.
ada pada jiwa yang puas. Kebahagiaan tidak datang dari apa yang tidak kita miliki, tetapi dari rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan hidupnya. Prinsip ke-8, tanamkan kerendahan hati. Jika Anda ingin belajar sesuatu, Anda harus siap mengakui bahwa Anda belum tahu segalanya. Kerendahan hati adalah kunci untuk belajar dan tumbuh. Prinsip ke-9, rasa bersalah adalah hal yang tidak perlu. Epictetus mengajarkan bahwa rasa bersalah adalah sesuatu yang harus dihindari. Orang bijak tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tetapi mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Prinsip ke-10, bergaul dengan orang-orang yang membangkitkan semangat. Lingkungan kita sangat mempengaruhi suasana hati kita. Oleh karena itu, kita harus memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang membuat kita merasa lebih baik dan menjauh dari orang-orang yang membawa energi negatif. Prinsip ke-11, reaksi Anda menentukan nasib Anda. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Reaksi kita yang menentukan apakah kita akan sukses atau gagal. Prinsip ke-12, penuhi kewajiban Anda. Setiap orang memiliki peran dalam masyarakat, dan seperti matahari yang selalu terbit setiap hari tanpa diminta, kita juga harus menjalankan tugas kita tanpa menunggu pujian. Prinsip ke-13, jangan membenci mereka yang membenci Anda. Abaikan mereka. Anda lebih besar dan lebih kuat dari mereka yang mencemooh atau merendahkan Anda. Jangan buang waktu membenci mereka. Prinsip ke-14, pilih gaya hidup sederhana. Hidup sederhana lebih bebas dari tekanan dibanding hidup mewah yang penuh dengan tanggung jawab dan kewajiban. Prinsip ke-15, jangan biarkan orang lain mengendalikan emosi Anda. Jika seseorang bisa membuat Anda marah, berarti mereka mengendalikan Anda. Epictetus mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain memiliki kendali atas emosi kita. Prinsip ke-16, persahabatan lebih berharga dari kekayaan. Persahabatan sejati akan selalu ada meski kekayaan kita hilang. Oleh karena itu, berinvestasilah dalam persahabatan sejati. Prinsip ke-17, ambil manfaat dari setiap situasi. Setiap kejadian dalam hidup, baik atau buruk, memiliki manfaat yang bisa kita ambil. Yang penting adalah bagaimana kita memandangnya. Prinsip ke-18, berhenti khawatir tentang hal yang di luar kendali. Anda tidak bisa mengendalikan segalanya. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda ubah, dan biarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Saya harap Anda menikmati video ini. Jika Anda suka, jangan lupa untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Jika Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa lagi.